Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa cara memandang hidup sebagai orang percaya itu berbeda dengan anak-anak dunia, yaitu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kita orang percaya cara memandang hidup dari sudut perspektif anak-anak kerajaan surga. Kita orang percaya menyadari kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah latihan persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan di kerajaan surga, yaitu kehidupan di langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada perpisahan, tidak ada kematian, sakit, penyakit. Itulah arti hidup yang dirancang Tuhan sebelum dunia dijadikan, agar kita anak-anak tebusan Tuhan mewarisi kehidupan kekal bersama Tuhan. Tetapi prinsip filosofi falsafah hidup ini, cara memandang hidup ini sudah tidak kita jumpai. Orang-orang Kristen sudah tidak ada cara memandang seperti ini. Hanya sedikit sekali orang Kristen yang menyadari bahwa cara memandang hidup ini dari perspektif anak-anak kerajaan surga, anak-anak tebusan Tuhan, bahwa kita hidup di bumi ini sebagai pendatang, sebagai musafir yang kelak akan kembali ke tanah air kita. Maka Tuhan Yesus mengajar, Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita orang percaya yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tetapi di surga. Di mana ada hartamu, di situ ada hati kita. Hati kita yang sesungguhnya, harta kita yang sesungguhnya itu ada di kerajaan Bapa, di mana harta itu bersifat permanen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus sepanjang hidupnya dia fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada hal-hal yang bersifat kekal, yaitu kerajaan surga. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Bukan berarti Paulus hidup di bumi tidak bertanggung jawab. Justru Paulus selama hidup di bumi dia bekerja keras lebih daripada rasul-rasul lain. Maka untuk membiayai hidup dia harus membuat tenda. Bagaimana hidupnya tidak menjadi beban bagi jemaatnya. Dia harus membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan makan minum mereka. Sekalipun di akhir hidup dia, jemaat Makedonia yang membiayai hidup dia, saudara. Roma 14:17-18, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. Jadi menemukan arti hidup yang sesungguhnya jika kita fokus kepada nilai-nilai kekekalan, bahwa kerajaan surga itulah tujuan kita, tujuan akhir kita orang percaya, di mana orang-orang itu hidup di dalam kebenaran selagi dia masih hidup. Dia menyadari, saudara, bahwa
Damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita orang percaya. Sukacita itu ada dalam kehidupan kita orang percaya. Inilah prinsip hidup kita, saudara. Maka orang-orang inilah yang layak akan memperoleh anugerah kerajaan surga. Selagi masih hidup, fokus kepada nilai-nilai kekekalan, kepada nilai-nilai keabadian, hidup bersama Tuhan di kerajaan surga. Sudah dimulai di bumi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.